Selamat pagi Bu Arista. Gimana nih kabarnya? Kabar saya baik. Bu Arista gimana? Sementara baik juga ya Bu Sri ya. Oke. Jadi kedatangan saya ke sini mau minta waktunya sebentar nih Bu Sri untuk ngobrol-ngobrol. Bisa ya? Bisa. Oke. Jadi seperti rencana kita sebelumnya bahwa saya akan melaksanakan observasi di kelasnya Bu Sri. Jadi saya mau izin untuk menjadi observer di kelasnya Bu Sri. Gak apa-apa nggih? Nggak apa-apa, bisa. Oke, nah hari ini jadi saya mau ngajak Bu Sri ngobrol-ngobrol dulu nih terkait bagaimana persiapan Bu Sri untuk praktek pembelajaran nanti. Ya, Kebetulan juga saya pengen ngobrol karena beberapa ada kendalanya, ada sedikit kendala. Apa-apa yang harus saya siapkan. Oke. Begitu Bu Arista. ya wah sekali jadinya ya Iya. Bu Sri ya. Jadi semoga ngobrol-ngobrolnya kita nanti ini bisa membantu Bu Sri menemukan solusi dan juga cara untuk menyelesaikan kendala-kendala yang Bu Sri temukan tadi ya. Kita mulai dari sebelumnya saya mau tahu dulu nih nanti ketika praktek pembelajaran Bu Sri mau bahas materi apa ini? Saya maunya perkembangan teknologi transportasi. Karena teknologi itu kan banyak. Kebetulan saya ambilnya transportasi. Oke, Bu Arista. ya itu topiknya ya Bu ya, Iya, tentang teknologi transportasi. transportasi. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa kira-kira ini? Nah, nanti di sana tujuan belajarnya ada 7. Oke, ada lumayan 7 banyak lumayan ya. ya, lumayan ya Bu Iya. Sri ya. Saya menginginkan di sana siswa dapat identifikasi di pokok dari cerita perkembangan teknologi transportasi. Iya. Habis itu nanti siswa dengan mencermati gambar, siswa dapat menceritakan kembali informasi mengenai perkembangan transportasi dengan memperhatikan lafal dan intonasi yang tepat. Oke. Setelah itu yang ketiga ada dengan mencermati gambar juga ya Bu Arista. Siswa dapat berkreasi dengan menggabungkan teknik potong, lipat, dan sambung dalam suatu karya keterampilan dengan rapi. Nanti kita buat karya keterampilan. Setelah itu dengan berkreasi siswa dapat mengidentifikasi teknik potong, lipat, dan sambung dalam pembuatan karya keterampilan dengan tepat. Sudah tepat apa enggak ya? Dengan memahami konsep keliling, karena kebetulan ada, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan keliling bangun datar dengan satuan baku tertentu dengan benar. Terus dengan mencermati gambar lagi, siswa dapat menentukan keliling bangun datar dengan satuan baku tentu dengan benar lagi, Bu Arista. Yang terakhir dengan menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari hari ini. Siswa dapat bersyukur dan memiliki pemahaman akan keberadaan sebagai makhluk Tuhan yang saling membutuhkan satu sama lain dan perlu memiliki sikap saling menghargai, peduli, jujur, santun, dan bertanggung jawab. Iya. Itu sih kira-kira. Iya, jadi lumayan banyak juga ya Bu ya tujuan pembelajarannya ya. Jadi dari yang saya tangkap tadi, jadi inti-intinya saja nih ke Bu Sri ya. Jadi Bu Sri akan membelajarkan anak tentang mencari ide pokok, kemudian juga membuat keterampilan. Kalau tidak salah saya dengar tadi ya. Kemudian ada di keterampilan itu nanti belajar bagaimana teknik potong dengan menggunakan teknik lipat, menerapkan juga konsep keliling, gitu ya. Ya. Oke. Kurang lebih. Nah, inilah salah satu kendalanya. Apakah bisa kita capai semua? Nah, iya, oke. Iya. Ya, jadi ya itu tadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai ya Bu Sri ya. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut kira-kira area pengembangan yang seperti apa, yang bagian mananya gitu ya, yang ingin Ibu ingin capai lebih atau ingin ditekankan gitu ya sama anak-anak dari tujuan tadi ya. Tujuannya ya. Saya ingin mengembangkan anak-anak itu bisa membuat suatu hasil dari hasil karya. Misalnya kalau dengan teknik lipat, potong, kebetulan kan kadang-kadang anak-anak itu kurang terampil.
saya ingin menghasilkan karyanya. Iya, Itu iya. yang saya tekankan. Oke. Berarti saya tangkap di sini biar anak-anak itu bisa lebih terampil gitu ya Bu ya. Jadi ketika dia sudah belajar konsep, belajar teori, jadi Bu Sri ingin anak-anak menghasilkan sesuatu nih dari Iya. konsep atau teori yang sudah dia pelajari. Kurang lebih seperti itu Kurang Bu lebih Sri ya. seperti itu. Karena dengan membuat karya itu otomatis kan dia sudah mengukur. Iya, iya, semuanya jadinya kena Iya, ya. kena. Pakai Kira-kira. satuannya, Iya. nah kemudian bagaimana keterampilan dia memotong, Iya. melipat, gitu ya. Karena kan kelas 3 ya Bu Sri Iya, ya. iya, Oke, kelas kelas 3. Jadi latihan motorik halusnya gitu ya, Iya. masih ingin Betul. dikembangkan Dikembangkan lebih. Oke, ya. Bisa saya tangkap ya Bu Sri ya. Iya. Kemudian kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai harapannya Bu Sri tadi? Strategi yang mungkin bisa dibantu dengan metode atau model apa yang akan Ibu gunakan biar bisa mengarahkan anak-anak menghasilkan sesuatu. Iya. Mungkin dengan metode bekerja kelompok. Bekerja kelompok dengan biasa kita terangkan dulu di depan, anak-anak kita terangkan di depan, bekerja kelompok biar juga dia bisa bekerja sama dengan teman-teman, berkolaborasi gitu ya, Bu, ya. Ya seperti yang tadi tujuannya biar dia juga bisa saling menghargai. Iya, betul sekali. Oke. Kurang lebih seperti itulah Bu Arista ya. Oke, ya jadi yang tangkap ya Bu Sri, jadi strateginya Ibu akan memberikan penjelasan terlebih dahulu sebelum anak-anak praktek langsung, kemudian ketika anak-anak mengerjakan keterampilan itu akan Bu Sri arahkan atau kondisikan anak-anak dalam bentuk kelompok. Oke, bagus sekali ya strateginya. Nah, Mudah-mudahan kena sama anak-anak. Iya, ya. Jadi nanti kita lihat prakteknya ya langsung ya, Bu ya. Betul. Itu secara teorinya Bu Arista. Oke, baru ada di benak gitu lah Iya, ya. betul Oke, sekali. ya. Nah kemudian kira-kira ada strategi lain nggak Bu Sri yang mungkin bisa membantu Bu Sri selain kerja kelompok? Mungkin bisa menggunakan tambahan media atau apa gitu yang lain? Rencananya sih nanti kita perlihatkan gambar ya. Jadi untuk mengenalkan dia juga alat-alat transportasi. Itu rencananya saya. Nah, dari hal tersebut nanti kita mulai mengerjakan hasil karyanya itu nanti. Iya. Itu kira-kira. Iya Bu ya, apalagi anak-anak itu biasanya kalau cuma dikasih penjelasan ya gitu kadang-kadang kurang gini mungkin karena kan tipe-tipe anak yang belajarnya Dia ingin beda-beda menarik. ya. Iya, pengen juga yang menarik. Kalau ditayangkan gambar, oh iya transportasinya seperti itu. Iya. Apalagi kalau anak-anak diajak menyanyi. Iya, itu lagi mereka salah satu suka. tekniknya Iya. ya, Bu ya. Kita bernyanyi dulu Ya. mungkin dia persepsinya. Iya, bernyanyi biar anak-anak itu benar-benar nyaman Iya, dulu gitu betul. ya. Betul Bu Arista. Oke. Bagus sekali ya strateginya Bu Sri ya. Iya. Kemudian kira-kira nah tadi Bu Sri kan menyebutkan ada kendala nih. Ya, ada kendala. Kira-kira apa nih kendala yang Bu Sri temukan? Jadi bisa diceritakan kendala yang seperti apa ya Bu? Nah, kalau di sini kan ada tujuannya menyampaikan ide pokok. Anak-anak itu tuh biasanya bingung sekali dengan ide pokok. Oh begitu. Iya, dia merasa semuanya penting. Dan Ah. kadang saya pun pribadi Iya. susah untuk menjelaskan ke anak-anak tersebut, Bu Arista. Iya, jadi Di situ kendala kita. di tujuan itu ya Bu Iya, ya, di di tujuan tujuannya. pembelajaran tentang menyampaikan ide pokok. Iya, betul sekali Bu Arista. Iya, berarti permasalahannya jadi menurut Bu Sri anak-anak kesulitan di sana untuk menyampaikan Iya. yang mana ide pokok dari Dari paragraf paragraf itu. karena mereka berpikir itu semua penting gitu ya. Kadang-kadang aja paragraf mereka masih bingung. Hah? Yang mana Bu paragraf ini? Iya. Kadang-kadang seperti itu karena
setiap buku itu ada yang tulisannya menjorok, ada yang hanya dengan spasi ya namanya, hanya dengan itu Bu Arista. Itu yang membuat mereka bingung, konsepnya selalu berubah. Iya, kayak bolak-balik gitu. Iya. Kadang sekarang kan ide pokok tidak selalu di depan. Iya. Kadang-kadang selalu di depan Bu Arista. Itu yang membuat mereka bingung, dan saya pun agak susah mencari. Iya. Untuk menjelaskan ke mereka lah ya. Iya, bagus. Jadi Bu Sri sudah menemukan kira-kira apa yang kendala yang Bu temukan. Nah, sekarang apakah pembelajaran ide pokok ini sebelumnya itu sudah pernah terjadi berarti kan Ibu ya? Sudah, karena itu berkesinambungan istilahnya Bu Arista. Karena kita kan masih K13 ya. Iya. Dia jadi di materi pertama mungkin terlihat, nanti dia terlihat lagi. Rata-rata kalau ulangan kesalahannya sama. Mereka jadi lebih gampang ke matematika daripada ke ide pokoknya. Jadi kayak kesannya jadi momok gitu ya. Iya, betul sekali anak-anak ya. Nah, kira-kira selama ini apa solusi atau cara yang Bu Sri gunakan gitu untuk mengantisipasi kalau misalkan masih ada beberapa anak yang ternyata masih kesulitan untuk menyampaikan ide pokok? Kita ajak baca terus nih, ajarin dia. Intinya adalah itu kalimat yang menerangkan dari paragraf tersebut. Sudah berusaha sih semaksimal mungkin, tapi entah anak-anak sudah paham atau tidak. Kadang-kadang sudah mau berubah. Kita berulang-ulang aja terus. Sudah berusaha seperti itu. Semoga. Semoga. Gitu saja sih Bu Arista. Iya Bu Sri ya. Jadi Bu Sri menemukan cara dengan memberikan latihan secara intens ya, dengan lebih banyak latihan, kemudian mengajak anak juga menjelaskan setiap pertemuan yang membahas tentang ide pokok. Jadi Bu Sri selalu menekankan bahwa ide pokok itu adalah inti dari cerita yang ada di paragraf itu. Kira-kira kalau misalkan nih ternyata di praktek kita nanti pembelajaran nanti ini kendala tersebut jadi masih ada nih, muncul lagi masih ada beberapa anak yang seperti itu. Nah, kira-kira cara yang Bu Sri sampaikan tadi masih efektif nggak? Tidak, berarti saya harus sharing lagi sama teman-teman. Bersharing lagi sama teman-teman. Kita kan sebagai guru ketemu teman juga. Nah, saya harus gimana? Seperti itu misalnya Bu Arista, ketemu jadi ada kolaborasi gitu ya dengan rekan sejawat. Iya, dengan rekan sejawat. Berbagi. Siapa tahu mereka punya pengalaman seperti itu juga. Karena kemampuan setiap anak kan beda-beda Bu Arista. Tuh, siapa tahu dengan sharing ke Bu Arista misalnya, ternyata ininya bagus, solusinya saya coba di kelas saya, ternyata kena kan, jadi enak lah untuk selanjutnya. Ya berarti Bu Sri sudah memikirkan ya apabila ternyata dengan menjelaskan, dengan mengajak latihan juga masih anak-anak itu kurang paham, ya mungkin Ibu akan meminta saran atau masukan dari rekan-rekan sejawat lainnya. Gitu ya Bu. Betul. Kira-kira begitu Bu Arista. Nah, Bu Sri berarti sudah ketemu nih, udah terbayang gitu ya bagaimana menyelesaikan atau menemukan solusi lah untuk kendala yang kayak ide pokok tadi itu ya Bu ya. Dan lebih begitu. Kebayang lah nanti harus bagaimana. Iya. Jadi kalau strategi A tidak berhasil, Ibu akan laksanakan yang strategi B-nya gitu ya. Nanti untuk berikutnya saya sharing dulu sama anak-anak udah yang itu dulu, nanti kita sharing, kita coba lagi karena kebetulan kan seperti yang saya bilang lagi berkesinambungan pasti ada terus. Iya, karena tidak sekali aja ya materi itu muncul ya Bu Sri ya. Iya. Nah, kira-kira kapan nih Bu Sri mau mulai mempersiapkan untuk praktek kita nanti? Rencananya sih minggu depan ini Bu Arista kan kebetulan juga ada jeda sedikit. Iya, ada jeda sedikit. Nanti kita harus persiapan ulangan, ujian. Jadi sudah mulai saya siapkan minggu depan ini lah, kurang lebih ya Bu Arista. Iya, baik saya tangkap berarti Bu Sri sudah punya rencana lah bahwa minggu depan ini akan sudah eksekusi gitu ya Bu ya. Dimulai dari RBP-nya kita lihat, disiapkan. Nanti kalau
PPT, Iya. gambar-gambar dan video dan Iya. beberapa hal lainnya. Apabila saya perlu sharing lagi, saya akan Iya, menghubungi bantu Bu aja. Arista. Iya. Ya, dan teman-teman yang lain juga ya tentunya. Iya. Enggak Bu Sri ya. Nah, berarti bisa kita sepakati jadwal untuk kunjungan kelas saya ya. Jadi observasi saya ke kelasnya Bu Sri berarti minggu depan. Iya, Gitu, Bu, ya. boleh. Oke, nanti untuk hari dan tanggal kapan nih kira-kira? Saya nggak lihat tanggal dulu. Oke, kita Nanti kita simpen di nanti lihat kalender dulu ya. Iya, iya. Oke, karena Berarti ini- setiap minggu itu jadwalnya kan beda-beda. Oke. Jadi kita tentukan waktunya saat pelajaran saya. Iya, diinformasikan lebih lanjut Iya, gitu siap. ya, Bu Oke. Sri ya. Iya, Bu Arista. Nah, kemudian oke. Jadi saya juga ingin menyampaikan bahwa nanti pada kegiatan observasi, jadi sesuai dengan area yang ingin Bu Sri kembangkan tadi tentang membuat keterampilan atau hasil karya dari anak-anak. Ya, jadi nanti ketika observasi saya akan lebih spesifik mengamati itu nanti Iya. Bu Sri ya. Apakah nanti jadi pastinya di sana Bu Sri punya tolak ukur atau mungkin indikator keberhasilan. Jadi yang mana anak-anak bisa dikatakan berhasil membuat sebuah karya, yang mana belum kan gitu ya Bu Sri ya. Jadi selain saya mengobservasi di kelas nanti, jadi setelah nanti kita praktek pembelajaran itu juga akan ada ngobrol-ngobrol kayak gini lagi Iya, nih Bu siap. Sri. Jadi ada percakapan pasca observasi gitu ya. Jadi kita nanti di percakapan itu kita bersama akan melakukan refleksi dan juga saling memberikan umpan balik gitu ya, baik dari siswa maupun dari Bu Sri sendiri dan saya selaku observer gitu ya. Kita mau melihat apa yang sudah baik gitu ya, apa yang Diperbaiki. apa yang perlu diperbaiki ya, begitulah ya Bu Sri ya. siap. Ya. Nah, kemudian pertanyaan terakhir nih Bu Sri ya. Iya. Jadi kira-kira apa nih kesimpulan yang bisa kita tarik dari percakapan kita nih? Kira-kira ini tentang pelaksanaan kita Iya. nanti pembelajaran di kelas. Iya. Terus saya mencari solusi dari kendala saya pribadi, Iya. saya sharing dengan Bu Arista. Iya. Terus saya sudah tahu, Ya. nanti setelah ini kalau anak-anak tidak ngena dengan apa yang saya rencanakan, saya sudah tahu solusinya. Saya harus begini. Gitu. Kira-kira saya mendapatkan solusi, begitu kesimpulannya. Menurut saya, Iya, menurut iya, saya, iya. saya mendapatkan solusi dari segala masalah ya, Iya, iya. kendala yang saya alami selama baru berpikir saya nanti mau ambil yang ini, karena kayak saya baru berpikir saya akan mengambil yang ini, nanti kendalanya akan begini, Iya, iya. solusinya seperti ini setelah kita sharing. Iya. Kurang lebih ya. Iya Bu Sri ya, jadi melalui percakapan ini ternyata Bu Sri sudah punya gambaran nih ya, Iya. bagaimana nanti mempersiapkan pembelajaran di kelas, kemudian sudah memprediksi kalau misalkan ada kendala seperti ini apa solusinya, seperti itu ya Bu Sri ya. Iya. Nah, kira-kira ada yang bisa membantu Bu Sri untuk menjalankan komitmennya Bu Sri nih? Oke, yang tadi Apa ya? Siapa ya? Untuk membantu menjalankan komitmen saya biar lancar ya. ya biar lancar nanti praktek Ya pembelajaran. pastilah anak-anak yang Iya, membantu saya, karena iya. jujur Iya. anak kelas 3 itu Iya. hiperaktif semua Bu Oke, Arista. iya, masih Ada beberapa anak-anak anak ya, ya. iya, ada beberapa anak yang Heeh. memang mempunyai kedisiplinan yang Iya. nanti pasti Oke. itu salah satunya. Oke, kerjasama. Saya harus mengkondisikan, gitu, melakukan pendekatan dulu deh sama Iya, anak-anak sama gitu anak. ya. Terutama yang sangat hiperaktif, Iya, saya deketin biar dulu. bisa nanti diajak kerjasama Iya. gitu ya. Termasuk juga bagaimana nanti dia kerjasama dengan teman-temannya Teman-temannya. gitu ya. Bu Betul. Sri ya. Iya. Oke, bagus sekali Bu Sri ya. Oke, semoga apa yang kita obrolkan ini itu bisa membantu Bu Sri dan juga memberikan manfaat untuk Bu Sri mempersiapkan pembelajaran dengan lebih baik. Iya, Tenggara. Iya. Makasih banyak nih Bu Sri untuk waktunya ya Bu Sri ya. Jadi Sama-sama Bu Arista. sampai jumpa nanti minggu depan ya, Iya. pas observasi Pas kelas ya. observasi di tangannya, dan semoga anak-anak bisa saya kondisikan dengan Iya. baik
dan Semoga kita berjalan dengan lancar. Oke. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Nah, baik. Tadi Bu Guru mau nanya nih, kamu sakit? Agak sakit. Sakit kenapa? Katanya. Oh, katanya. Tadi sudah dicek? Sudah minum obat? Oke, Bu Guru mau tanya, tadi sudah sembahyang? Sudah. Sudah, terima kasih. Karena ini jam kedua, berarti sudah sembahyang ya? Sudah bernyanyi lagu juga sudah? Sudah. Oke, Bu Guru akan tanya sedikit. Di sini ke sekolah kalian jalan kaki, naik sepeda, atau diantar? Gimana? Oke, siapa yang jalan kaki? Saya. Angkat tangannya. Saya. Terus siapa yang naik sepeda? Siapa yang naik sepeda? Nggak ada ya? Saya Bu. Oke, nggak apa-apa. Siapa yang diantar? Nah, banyak yang diantar. Sebagian besar diantar. Nah, alat yang digunakan untuk kalian mengantar kalian sekolah itu alat apa namanya? Alat transportasi. Ya, pintar. Kita akan belajar tentang alat-alat transportasi. Di sini banyak nanti tujuan pembelajaran kita ya. Guru akan sebut satu dulu. Nanti di sana ada teks tidak? Ada bacaan tidak? Ada. Oke, di sana ada bacaan. Kita akan mencermati teks mengidentifikasi ide pokok dari cerita yang ada di buku. Ya. Terus yang kedua, kita sebelumnya kita bernyanyi dulu bisa? Bisa. Bisa nggak kalian bernyanyi lagu Naik Delman? Pernah nggak? Pernah. Yang pada hari Minggu? Pernah? Oke, ayo kita bernyanyi dulu. 1, 2, 3, mulai. Pada hari Minggu turun ayam ke kota, naik delman istimewa, duduk di muka, duduk empat kusir yang sedang naik bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, tutita, 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 salah satu kuda. Kok ada mbak? Coba bisa? Bisa. Guru mau kalian menyanyi satu lagi, biar kalian bisa membedakan nanti yang akan Guru tanyakan. Pernah dengar lagu Naik Kereta Api? Bisa? Bisa. Kita coba ya. Ya. Oke, 1, 2, 3, mulai. Apa? Guru ingin tanya. Tadi ada dua alat transportasi di dua nyanyian kita. Alat transportasi apa kira-kira? Delman dan kereta api. Transportasi juga dibedakan menjadi dua. Transportasi apa saja? Apa lagi sayang? Iya, pintar sekali, tepuk tangan buat teman kalian. Modern dan transportasi tradisional. Itu yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang perkembangan teknologi transportasi. Iya,
Baik, sekarang guru ingin semua sudah bisa baca? Sudah. Baca di dalam hati teks yang berjudul Berlibur di Rumah Paman. Ayo kita coba 5 menit ya. Baik, kalau sudah, bagi yang sudah, di sana di dalam bacaan ada beberapa alat transportasi. Ada nggak? Siapa yang bisa menyebut? Angkat tangan dulu. Angkat tangan ya. Coba. Bendi. Apa itu bendi? Bendi ya. Tradisional Manado. Iya, itu adalah alat transportasi tradisional Manado. Apa sih? Dia pakai mesin apa enggak? Pakai apa dia? Ditarik oleh guru tanya sedikit. Setelah bendi, apa lagi ada di sana? Kalian sudah bisa membandingkan yang lebih cepat adalah dengan menggunakan alat transportasi. Kalau transportasi modern, dia jarak tempuhnya bisa dari satu pulau ke pulau. Iya. Kalau pakai kuda, kapan nyampainya di pulau lain? Lama ya. Oke, sudah yang bagus dong. Lihat bukunya. Nah, sekarang lihat buku di halaman berikutnya. Oke, 173. Dan sebelum kalian ke kelompok, kita akan membentuk kelompok. Tapi sebelumnya guru ingin menjelaskan. Bisa? Bisa lihat guru? Halo. Bisa bantu lihat guru ke depan saya? Oke, lihat ke depan. Kalian sudah buka bukunya? Tidak, bukunya kok ditutup geng. Sudah? Kalian sudah bawa alat-alatnya? Kira-kira bisa nggak buatnya? Oke. Karena kita memerlukan satu kardus. Alat-alatnya sudah bawa semua? Sudah menyiapkan? Kira-kira sudah memahami cara membuatnya? Dengarkan dulu cara kerjanya. Kita akan berkelompok seperti yang guru bilang tadi. Berempat satu kelompok. Ada yang bertiga karena ada teman yang tidak sekolah. Kita akan membuat sesuai dengan ini. Ayo kita cari kelompoknya. Naikkan satu regu satu. Naikkan mobil-mobil. Oke, kelompok satu. Ayo ke depan. Ini adalah hasil karya dari kelompok ketiga. Ini namanya apa teman-teman?
mobil-mobilan dengan menggunakan teknik iya, pintar sekali. Lagi satu, apa yang kita pelajari tadi terakhir? Belajar mengukur keliling suatu bendera. Oke. Sebelum guru akhiri, ada saya. Belum kalian pahami? Semuanya sudah paham? Lagi sekali guru mau mengajar kalian bernyanyi naik kereta api ya. Jangan salah nyanyinya lagi. Sebelum pulang kita bernyanyi dulu. Bukan, Satu, dua, tiga, mulai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Jangan pegang tas ya, Baik, selamat pagi Bu Sri. Apa kabar ini hari ini? Selamat pagi Bu Arista, kabar saya baik. Oke, nah saya minta waktunya sebentar nih Bu Sri ya. Kita mau ngobrol-ngobrol. Jadi seperti yang kita sepakati di awal kemarin. Jadi supervisi kali ini itu ada 3 tahapan. Ada pra observasi yang sudah kita lalui, observasi di kelas waktu ini, dan sekarang kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Ya Bu Sri ya. Nggak apa-apa ya Bu Sri ya, saya minta waktunya sebentar ya. Nggak apa-apa, ini yang saya tunggu karena saya juga ingin tahu apa kekurangan saat saya diobservasi oleh Bu Arista. Iya. Sebetulnya ada kelebihannya juga ya. Iya, pasti ada lah Bu Sri ya. Ya. Saya sampaikan dulu tujuannya ya Bu Sri ya. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan untuk merefleksi bersama gitu ya Bu Sri ya, bersama-sama tentang kegiatan pembelajaran yang kemarin. Kemudian pastinya nanti akan ada umpan balik juga, jadi baik itu masukan dari saya, kemudian solusi yang nanti akan Bu Sri temukan untuk memperbaiki apa yang perlu diperbaiki dan mempertahankan apa yang sudah baik gitu ya Bu Sri ya. Oke, nah sebelum kita lanjut ke sana, saya mau tanya dulu nih sama Bu Sri, kira-kira bagaimana perasaannya setelah melakukan praktek pembelajaran kemarin nih? Intinya lega. Iya. Oh, sudah terlewati semuanya. Tapi ada yang terpikirkan juga. Iya. Ternyata di saat mengajar siswa itu tidak segampang yang saya pikirkan di awal, mengkondisikan anak-anak dan sebagainya. Iya, jadi lega ya Bu Sri ya, karena mulai dari tahap persiapan itu kita sudah lalui, kemudian praktiknya itu yang membuat Ibu lega. Tapi masih ada sesuatu yang mengganjal karena ternyata praktiknya itu tidak sesuai atau mungkin Bu Sri merasa ada perencanaan Bu Sri yang melenceng. Oh, melenceng. Oke, Bu Sri. Iya, tidak sesuai rencana dari awal. Oke. Ternyata saya tidak sanggup memenuhi rencana saya itu. Oke, nah boleh diceritakan Bu Sri kira-kira apa rencana mana gitu yang Bu Sri sudah rencanakan tapi ternyata tidak bisa dilaksanakan waktu praktek mengajar kemarin? Baik, begini Bu Arista, waktu itu saya berencana akan membuat media. Sempat cerita saya waktu itu kan, saya akan buat media, baik itu
di PPT, Oke. maunya saya print out gambar. Iya. Ternyata Iya. Hamin 2, Hamin 3 ya, Iya. karena keadaan hamil, Iya. ternyata saya sakit. Oh. Ternyata saya sakit dan salahnya saya juga. Iya. Harusnya saya minta bantuan ke TU, ke teman, atau ke Bu Arista. Tapi Iya. ternyata saya tidak melakukan itu Oke. karena saking saya izinnya 3 hari. Iya. Jadi saya mengajar sebisa saya mengkondisikan di kelas begitu. Oke. Dan itu saya merasa kurang. Oke, iya. Berarti waktu itu terjadi kendala sedikit ya Bu Sri ya, Iya. karena kondisi lagi hamil, jadi tidak bisa diprediksi ya ternyata. Iya. Kondisi badan waktu itu tidak baik juga ya, Iya. sebelum praktik pembelajaran itu, sehingga menyebabkan Bu Sri kurang optimal menyiapkan media. Media. Ya, yang seharusnya tadi Bu Sri sampaikan bisa menggunakan PPT, Iya, begitu ya, mau betul. print gambar, tapi ternyata tidak bisa. Ya itu termasuk kendalanya jadinya Dan- ya Bu Sri ya. Ya, Iya. waktu itu juga nggak kepikiran. Oke. Kenapa setelah mengajar baru terpikir minta bantuan ke TU atau teman sejawat kan? Iya. Wah, ternyata di saat Iya. terdesak otaknya nggak mau muter. Oke, iya, nggak apa-apa Bu Sri ya. Nah, kira-kira itu tadi medianya tidak berhasil gitu, maksudnya tidak bisa disiapkan, tidak atau kurang optimal seperti yang Iya. Bu Sri sampaikan. Lalu bagaimana Ibu menjalankan di kelas itu? Ya, dengan buku yang ada, Oke. saya kondisikan dengan buku Iya. yang ada. Ya. Paksa kita lihat, tempelkan gambar di papan. Ayo kita jelaskan dengan itu, kita Iya. pancing dengan bernyanyi, Iya. dengan menyebutkan apa yang diketahui tentang transportasi yang Iya. sudah berkembang, seperti itu. Saya Iya. pancing seperti itulah. Oke. Dan dengan berdasarkan buku saja akhirnya. Iya, oke ya. Jadi memang seperti yang saya amati juga ya, karena waktu itu Bu Sri menggunakan gambar yang ditempel di Iya. papan ya jadinya ya, berdasarkan tapi anak-anak sudah punya buku teksnya juga Sudah. kan Bu Sri ya. Oke, itu juga berarti sudah tadi Bu Sri bilang tidak bisa mikir, tapi itu mikir loh Bu Sri ya. Jadi sudah ketemu sudah jadi Solusinya tanpa disadari ya. iya, solusinya tanpa disadari. Karena biasanya kan kalau misalkan kita merencanakan sesuatu tapi ternyata tidak bisa terlaksana, itu kan kadang kita memilih untuk tidak melaksanakan kan gitu. Iya. Tapi Bu Sri tidak seperti itu. Jadi Bu Sri sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik walaupun dengan media yang seadanya. Iya, Kan media gitu ya. seadanya, Bu Sri media ya. minim. Oke, ya nggak apa-apa ya Bu Sri. Nah berarti itu sekarang kira-kira itu termasuk ke dalam hal yang perlu diperbaiki berarti Bu Sri Iya. ya. Jadi di pembelajaran berikutnya berarti apa yang bisa Bu Sri lakukan biar bisa mengoptimalkan penyiapan media pembelajaran yang Bu Sri inginkan itu. Seperti yang saya bilang tadi, Ya. kalau dengan kondisi yang sekarang berarti jauh-jauh hari harus disiapkan, jangan sampai sakit di hari H. Iya. Atau kalau memang kita tidak mampu, kita istilahnya itu menitipkan kata-kata dulu sama Iya. kalau rekan sejawat, Iya. sama TU, Iya. sama teman-teman pokoknya di sekolah Iya. untuk membantu kita. Ya. Yang penting perencanaannya sudah kita awal, Ya. membantu kita untuk membuat media yang kita inginkan. Oke, Kira-kira ya. Bu Lisa. Ya, berarti Bu Sri dapat saya tangkap ya. Jadi Bu Sri mau kalau biar tidak terjadi hal seperti ini Iya. lagi, jadi Bu Sri ingin mempersiapkan itu lebih awal. Kemudian juga minta berkolaborasi lah ya Berkolaborasi. dengan rekan-rekan sejawat atau mungkin dengan rekan TU yang bisa kiranya membantu ya menyiapkan media apa yang diperlukan untuk pembelajarannya Bu Sri. Kira-kira Betul. seperti itu ya Bu Sri ya. Iya Bu Arista, betul. Nah, itu kan tadi kendala ya Bu Sri ya, Iya. yang ditemukan saat praktek mengajar. Nah, kira-kira sekarang yang sudah baik yang Bu Sri lakukan, yang mau dipertahankan apa nih kira-kira? Kira-kira yang sudah baik, cara mengajar, memberikan motivasi ke siswa, mengkondisikan siswa yang sedang berkerumunannya. Bu Arista sudah melihat dia seperti itu. Iya. Memberikan semangat kepada Oke. siswa-siswa saya untuk tetap bersemangat dalam membuat Iya. kerja kelompoknya, membuat karya seminya kemarin Iya. biar bagus. Oke.
Iya, iya, betul sekali Bu Sri ya. Jadi sesuai juga dengan apa yang saya amati kemarin ya. Jadi Bu Sri memang sangat bagus sekali dalam pengelolaan kelas. Jadi bagaimana mengkondisikan anak-anak kelas 3 ya Bu Sri ya, kemarinnya yang masih duduk diemnya itu sebentar sekali ya. Lebih banyak keliling-kelilingnya ya. Iya, tapi Bu apalagi dia membuat karya seni yang mobil-mobilan dia mereka suka. Iya. Jadi dia minta, punyamu gimana? Iya. Punyamu gimana? Oke. Iya, duduk dulu. Ya betul sekali Bu Sri. Bu Sri memang sangat sabar sekali waktu itu ya, mengkondisikan anak-anak. Ada juga yang berebut ya Bu ya, berebut Iya, kardus kemarin itu berebut sampai kardus, nangis sampai ya. nangis. Oke. Tapi sudah bisa Bu Sri kondisikan Iya. ya, itu memang suatu kelebihan yang harus Bu Sri pertahankan gitu ya, minimal dipertahankan dan perlu ditingkatkan lagi pastinya ya. Bagaimana memotivasi anak melalui persepsi yang mengaitkan dengan kehidupannya sehari-hari, itu akan lebih memotivasi anak ya Bu Sri ya. Jadi mereka paham nih apa yang mereka pelajari itu memang bermanfaat untuk mereka di kehidupan sehari-hari. Nah itu bagus sekali ya Bu Sri ya rencananya ya. Iya. Nah kira-kira apa nih strategi kedepannya nih ya yang akan Bu Sri lakukan untuk pembelajaran berikutnya? Kira-kira apa yang ingin area mana yang ingin Bu Sri kembangkan lebih dalam lagi gitu? Ada yang boleh dikembangkan, ada yang boleh dikurangi. Iya gitu ya. Seperti ini Bu Arista. Tujuan seperti yang saya perlihatkan ke Bu Arista, tujuan pembelajaran saya banyak sekali ya. Oke, ya. Itu maunya saya Ya. dipersingkat, Ya. bukan dipersingkat sih, dikurangi sedikit Iya, biar mungkin lebih berfokus ya. Mungkin dipecah nanti pembelajarannya Iya, ya. betul, ya. ya. Jadiin dua Jadi pertemuan mungkin karena dia terlalu Iya, banyak dan iya. waktunya saya agak kurang kemarin. Iya. Kita agak cepet-cepet jadinya. Iya. Gitu. Nah, Itu kira-kira beberapa Iya. hal yang harus saya perbaiki Iya. dan apa ya namanya yang harus dikembangkan juga. Iya. Menjadi dua lah dia ya. Iya, iya. Kan biar lebih bagus pencapaian ke anaknya. Iya, tujuannya bisa lebih optimal lah tercapainya Iya, gitu betul, Bu Sri ya. betul. Iya, jadi kemarin itu memang seperti apa namanya? Kendala umum lah untuk kita semua guru Iya. di sini karena kita kan 2 shift nih ya Bu Sri ya. Iya. Jadi Waktunya kurang. waktu pembelajaran itu memang agak sempit gitu ya. Kalau misalkan kita menerapkan 7 kayak kemarin ada 7 Iya, ya. 7. 7 tujuan pembelajaran itu memang Terlalu sepertinya padat. ya terlalu padat dan memang harus dipecah jadi 2 mungkin atau 3 Iya. pertemuan ya Bu Sri ya. Betul. Biar nanti anak-anak bisa lebih Bagus lah. ya optimal pembelajarannya. Bu Sri juga bisa Lebih enak ya, lebih enak mendampingi dan mendampingkan. Nggak kita kejar iya, ayo gitu ya. Iya, betul sekali Bu Sri. Iya. Oke, nah kira-kira ada nggak yang bisa membantu Bu Sri nih untuk mengingatkan agar tetap konsisten menjalankan komitmennya Bu Sri yang tadi nih? Yang membantu teman sejawat, teman sekolah mungkin Iya. yang pasti akan melakukan observasi Oh, iya, pembelajaran saya. betul sekali. Seperti itu kira-kira benar. Iya. Teman sejawat dan Bapak kepala Bapak kepala sekolah ya. Iya, betul sekali. Kan ada nanti program supervisi itu Supervisi ya. Jadi kan itu bisa mengingatkan Bu Sri, oh iya, saya harus mempersiapkan pembelajaran nih, mulai dari tahap persiapannya, Iya. RTP-nya udah nggak ini, medianya udah gitu ya, sampai ke teknisnya tadi, bagaimana Iya, betul. apakah tujuan pembelajaran ini bisa saya capai, bisa saya selesaikan dalam satu pertemuan atau tidak ya. Itu termasuk di bagian-bagian nanti yang mengingatkan Bu Sri ya. Iya. Oke Bu Sri ya. Nah, apa nih kira-kira kesimpulannya dari percakapan kita ini? Kesimpulannya saya mendapatkan solusi kan namanya. Iya. Solusi bahwa pembelajaran saya seperti itu. Iya. Apa sih yang harus saya lakukan untuk dia menjadi lebih baik lagi? Iya. Saya sharing sama Bu Arista jadinya. Iya. Saya harus bagaimana ke depannya untuk memperbaiki itu agar menjadi lebih baik lagi, karena kita kan sebagai guru tetap belajar juga ya. Iya, pasti. Dari teman Iya. dan rekan sejawat. Iya. Gitu. Makanya saya bilang
saya mendapatkan ini sangat senang. Sangat senang Bu Arista, Iya. karena saya bisa tahu kekurangan dan Iya. beberapa kelebihan yang harus saya pertahankan dan harus saya perbaiki. Oke, betul sekali Bu Sri ya. Jadi percakapan kita hari ini memang tujuannya adalah untuk ya biar kita punya gambaran lah ya Bu Sri ya, tentang bagaimana pembelajaran kita yang sudah lewat itu ya, di mana kekurangannya yang harus kita perbaiki, kemudian di mana kelebihannya yang perlu kita pertahankan dan tingkatkan lagi, kan gitu ya Bu Sri ya. Oke, nah sebelum kita lanjut lagi ke perencanaan tadi ya yang saya sebutkan, nah saya juga mau memberikan beberapa umpan balik nih terkait dengan hasil observasi saya di kelas Bu Sri. Ya walaupun memang dari hasil refleksi Bu Sri tadi beberapa itu memang sudah sesuai dengan apa yang saya amati ya Bu Sri ya. Ya, jadi secara Ada lagi keseluruhan satu, saya lupa. apa Bu Sri? Saya kemarin kelupaan membuat belangko untuk penilaian selesai. Iya, betul sekali kan. Itu masuk dalam catatan saya Bu Sri. Iya, saya sudah lewat. Ya Tuhan, mana ini? Sudah lewat. Ya. Saya melakukan kesalahan itu lagi. Nggak apa-apa. Tapi yang penting Semoga nanti tidak boleh saya. iya, Tolong nah. diingatkan juga. Oke, nanti diperbaiki di pembelajaran berikutnya. Iya, Ya, betul. itu sudah masuk di dalam catatan saya ya. Jadi saya coba sampaikan ya Bu Sri ya. Iya, boleh, Mungkin boleh, Bu kira-kira Arista. ada yang terlewat lagi gitu biar bisa Iya, mengingatkan lagi betul. sama Bu Sri ya. Iya. Jadi secara keseluruhan kegiatan pembelajaran kemarin itu sudah berjalan dengan sangat baik ya. Seperti yang saya sampaikan, Bu Sri mampu mengkondisikan kelas dengan sangat baik, kondisi kelasnya kondusif begitu ya. Anak-anaknya juga mau mendengarkan, mau bagaimana mereka fokus di dalam mendengar penjelasannya Bu Sri, ya itu sudah terlihat ya Bu Sri ya. Jadi di dalam kegiatan pendahuluan Bu Sri juga sudah memotivasi seperti yang Bu Sri bilang tadi. Jadi betul sekali. Jadi Bu Sri memberikan persepsi dengan cara bernyanyi, kemudian menanyakan anak tadi ke sekolah naik apa gitu ya. Jadi dikaitkan kemudian dengan materi yang akan dibahas, itu sudah sangat bagus sekali ya Bu Sri ya. Kemudian Bu Sri juga menyampaikan tujuan, bagaimana jalannya pembelajaran gitu ya. Tapi mungkin ada sedikit masukan di bagian ini ya Bu Sri ya. Jadi mungkin ketika kemarin itu kan Bu Sri nyanyinya dua ya, Iya. ada naik kereta Nelma api, sama ya, naik kereta api ya. Betul. Oke, nah mungkin di sana biarkan nanti Ibu Sri tinggal siapkan pertanyaan pemantik gitu ya istilahnya. Jadi biarkan anak-anak yang mencari perbedaan antara lagu itu gitu. Di lagu itu ada perbedaan apa sih gitu ya. Iya. Jadi baru kemudian nanti dikaitkan dengan mode transportasinya, yang mana yang termasuk modern, yang mana termasuk tradisional gitu ya, kira-kira Bu Sri ya. Iya. Jadi biar tidak langsung terkesan kita yang dibilang baik. delman itu tradisional, kereta itu yang modern, biar tidak terkesan seperti itu. Oke, Ya terima Bu Sri kasih ya. Bu Arista. Ya, tapi secara keseluruhan sudah bagus Bu Sri di tahap pendahuluan. Kemudian di tahap inti Bu Sri juga menguasai materi dengan sangat baik. Terlihat dari bagaimana Bu Sri menyesuaikan materi dengan tujuan pembelajaran ya. Kemudian juga strategi pembelajaran yang Bu Sri gunakan juga sudah sangat baik. Pakai kelompok ya Bu Sri ya Iya. kemarin ya. Iya, kemarin pakai kelompok. Kemudian Bu Sri juga sudah mengingatkan kepada anak-anak untuk menumbuhkan kebiasaan positif ya. Ketika kejadian yang berebut Iya, kardus itu sambil ya, menangis. oke. Ya itu sudah sangat bagus sekali strategi yang Bu Sri terapkan ya. Kemudian pendekatan saintifiknya juga sudah terlihat, mulai dari bagaimana anak-anak diajak mengamati gambar terlebih dahulu ya, kemudian bertanya apa yang ada di gambar, siapa yang pernah naik pesawat, siapa yang pernah naik kuda gitu ya Bu Iya. Sri ya. Kemudian juga mengamati ke kelompok-kelompok itu ya, mendampingi anak, kemudian mengamati bagaimana mereka bekerja, itu sudah sangat bagus sekali Bu Sri lakukan. Tapi nah itu deh yang ini sudah masuk catatan saya. Jadi penilaiannya ya, di dalam penilaiannya, pelaksanaan penilaian itu Bu Sri kurang menyiapkan form penilaian ya, serta
Bu Sri juga kayak kelupaan menyampaikan di awal, iya, sama murid bagaimana penilaian itu akan dilakukan dan apa saja yang akan dinilai. Nah itu kayak kelewatan ya Bu Sri ya. Betul. Iya, nanti di pembelajaran berikutnya mungkin itu Harus diperbaiki. Iya, betul sekali. Nah, kemudian untuk pemanfaatan media, nah Bu Sri sendiri tadi sudah sampaikan kalau menurut saya sih media yang tadi Bu Sri kondisikan dengan buku teks itu sudah bagus sebenarnya ya Bu Sri ya. Cuman memang lebih bagus kalau Bu Sri bisa menampilkan itu lebih besar ya. Jadi anak-anak yang mungkin bisa mengakomodasi juga anak-anak yang bukunya satu berdua gitu ya kan, biar nggak berebut dia sama temennya ya. Mungkin ibu bisa siapkan juga media dengan visualisasi yang lebih menarik gitu ya, biar anak-anak gini video mungkin ini delman tuh bentuknya pakai kudanya kayak gini ya, itu pengendara kusirnya ada di mana. Nah itu biar dia imajinasi mereka tuh biar benar-benar berkembang seperti itu Bu Sri. Nah, dan Bu Sri sendiri sudah menemukan tadi caranya ya, bagaimana menyiapkan media dan sumber belajar agar lebih optimal nanti di pembelajaran berikutnya dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, kemudian di kegiatan penutup nih Bu Sri ya, Bu Sri juga sudah mengajak anak untuk menyimpulkan. Ya, itu sudah ada. Kemudian melakukan refleksi dengan menanyakan, seneng nggak anak-anak dia ibu ajak buat mobil-mobilan? Nah gitu ya Bu Sri ya, di sana terlihat ya itu sudah Ibu Sri lakukan. Kemudian ya mungkin yang masukan saya di sini sedikit ya, Bu Sri belum memberikan tindak lanjut untuk anak-anak. Ya, jadi bagaimana Bu Sri mengevaluasi pemahaman anak-anak belum ada ya Bu Sri ya. Ya karena mungkin waktu kemarin waktunya sempit ya, waktunya sempit, jadi Bu Sri ketinggalan nih melakukan mengevaluasi murid, kemudian juga lupa menyampaikan materi selanjutnya apa nih dalam pembelajaran ini, apa biar bisa anak-anak itu mempersiapkan apakah mungkin materi hari ini berkaitan dengan materi berikutnya sehingga atau mungkin akan mau masuk ke materi baru ya, biar anak-anak itu bisa mempersiapkan dirinya di rumah. Mungkin itu tujuan dari penyampaian tindak lanjut ini ya Bu Sri ya. Itu yang kemarin belum ada, belum nampak. Walaupun mungkin pasti sudah Ibu Sri pikirkan, saya yakin itu sudah Ibu Sri. Iya, makanya saya bilang itu saya kekurangan waktu sekali. Bu Sri. Ya, jadi itu kira-kira ya Bu Sri ya, umpan balik yang bisa saya sampaikan. Jadi memang tidak tidak terlalu banyak, karena memang sudah apa yang Bu Sri laksanakan itu memang sudah bagus sekali gitu ya. Dan terima kasih. Iya, jadi menurut saya pun itu sudah berdiferensiasi ya, jadi sudah ada unsur diferensiasinya di sana ini. KSI-nya juga sudah masuk, kemudian budaya positifnya sudah ada gitu ya. Jadi dimulai dari bagaimana Bu Sri mengkondisikan anak-anak dalam kelompok, kemudian menjelaskan, kan Bu Sri ada yang Bu Sri ajak dia, coba silakan dibaca dulu, kemudian kalau ada anak yang masih kurang bacanya Bu Sri bimbing dia, Bu Sri jelaskan gitu ya. Itu sudah bagian dari diferensiasi proses Bu Sri ya. Kemudian penerapan budaya positifnya itu kan kalau misalkan diferensiasinya sudah terpenuhi ya, jadi motivasi internalnya itu masuk gitu ya. Jadi kan diferensiasi itu kan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan anak nih ya kan Bu Sri ya. Jadi kalau kebutuhan anaknya sudah terpenuhi, otomatis motivasi internal anak itu akan muncul gitu ya. Nah itu sudah termasuk ke budaya positif. Jadi mereka akan termotivasi untuk belajar, makin semangat. Udah kemudian begitu bagaimana mereka berempati sama temannya dalam kelompok itu kan Bu Sri selalu mengingatkan, ingat saling menghargai ya, saling ini, jangan rebutan gitu. Siapa yang kebagian menggunting rodanya silahkan. Nah ini pokoknya sudah bagus sekali Bu Sri mengkondisikan itu, saya lihat kemarin ya. Ya jadi secara sudah semuanya bagus pokoknya ya. Nah sekarang saya ingin mengajak Bu Sri mengisi lembar rencana pengembangan diri.
Karena kan Bu Sri tadi sampaikan juga ada area yang perlu Bu Sri tingkatkan ya gitu ya Bu Sri ya. Di bagian apa yang tadi Bu Sri sampaikan ya? Yang bagian pertama Di persepsi tujuan, dan motivasi. iya, di persepsi dan motivasi itu mungkin bisa divariasikan gininya ya Bu Sri ya. Persepsinya, motivasinya, lagunya. Iya, kan. lagunya itu mungkin bisa sambil gerak-gerak gitu ya, sambil betul, tepuk betul. tangan atau apa, melatih koordinasi otak kanan dan otak kiri ya. Jadi nanti kalau misalkan itu sudah tersambung, jadi istilahnya kayak gitu ya, tersambung, otomatis dia akan lebih gampang menerima pembelajaran. Ya, begitu Bu Sri ya. Ya, jadi di bagian persepsi dan ya. motivasi itu ya. Ya. Persepsi dan motivasi. Tujuan yang hendak dicapai apa kira-kira Bu Sri? Lebih memperdalam Ya, persepsi dan motivasi untuk meningkatkan koordinasi motorik gerak, ya. motorik anak melalui gerak. Oke. Yang kita sebut tadi itu. Iya, lebih memperdalam ya motoriknya ya anak ya. Iya. Oke, kemudian untuk ukuran keberhasilannya kira-kira apa Bu Sri? Biar anak itu lebih antusias, Ya. aktif dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar kita. Oke, anak-anak jadi antusias, aktif gitu Bu ya. Iya. Aktif dalam pembelajaran. Kemudian pendukungnya siapa? Ada nggak Bu Sri kira-kira? Pendukungnya apa? Sarana dan prasarana. Oke, sarana dan Kita kan pakai PPT, ya pakai video ya. Iya, video ya. Jadi Oke. media pembelajarannya itu yang lebih berinovasi, lebih menarik untuk anak-anak. Yang lebih beragam ya. Iya. Kemudian waktunya? Waktu pada pembelajaran berikutnya. Oke, pembelajaran selanjutnya atau Iya. berikutnya ya. Akan segera berarti ini dilaksanakan Astaga, ya. secepatnya. Oke, bagus sekali nih Bu Sri. Ada lagi kira-kira Bu Sri selain bagian persepsi dan motivasi? Untuk ini, guru menguasai materi yang akan diajarkan kira-kira ya. Oke, di bagian itu Bu Sri ingin Iya, mengembangkan saya apa? ingin mengembangkan fasilitas pembelajaran yang aktif dan merancang aktivitas pembelajaran yang lebih bermakna. Oke, berarti aktivitasnya yang mau diberagamkan lagi Iya. gitu ya Bu Sri ya. Ya, nanti kan dengan kurangi juga itunya. Iya, Jangan pasti. terlalu banyak dulu. Iya. Aktivitas yang lebih beragam untuk istilahnya untuk memfasilitasi gaya belajar anak. Iya, betul, maksudnya betul. ya, Iya. Bu Sri ya. Oke, ukuran keberhasilannya Bu Sri? Sama keantusiasan, Iya. keaktifan Iya. dari siswa tersebut, Iya. kemampuannya juga ya. Iya, nanti. pastinya dengan ingat kalau mengukur kemampuannya dengan Dengan iya, yang tadi dengan yang belum saya evaluasi buat tadi. ya. Iya. Dievaluasi juga di Dievaluasi. akhir. Oke. Kemudian pendukungnya? Sumbernya referensi pembelajaran yang beragam juga. Oke. Oh, ya, bisa. Berarti referensi tentang pembelajaran Ya, tentang pembelajaran yang akan iya. Dan berdiferensiasi lah ini maksudnya ya. Jadi Bu Sri rencananya di materi di kontennya ini mungkin diberagamkan gitu ya, maksudnya ya. Jadi lebih ke mencari referensi pembelajaran berdiferensiasi biar bisa nanti mengkombinasikan aktivitas pembelajaran dengan media yang lebih beragam. Ya. betul sekali. Ini akan waktunya yang selanjutnya. Oke, pembelajaran. Karena yang tadi sudah lewat. Iya. Iya, Betul sekali. Oke. Ada lagi Bu Sri mungkin? Lagi satu mungkin ya. Ya, lagi satu ya. Guru memanfaatkan sumber. Oh, iya, sumber belajarnya. Iya, betul sekali. Iya, kalau Belajar. kalau pembelajaran kemarin Bu Sri baru memanfaatkan sumber belajar berupa buku teks saja Iya. ya. Oke, Karena berarti saya maunya yang lebih jadi yang kurang iya. kita masukkan. Iya, mungkin apa kira-kira sumber belajar yang bisa dimanfaatkan? Media yang bervariasi, Oke. memperkaya mungkin dari pengalaman siswa. Oh, Ya, sumber belajar yang lebih beragam ya. iya. Bisa dari medianya atau mungkin dari langsung dari pengalaman anak. Mungkin yang bisa juga menceritakan.
internet. Anak-anak kelas 3 kan udah bisa pakai gini ya Bu ya. Cuma mereka belum punya HP sendiri. Iya, tapi kan setidaknya anak-anak sudah tahu lah, cari mah Google itu udah bisa kan Iya, ya. sudah. Iya, itu bisa juga dimanfaatkan. Termasuk perpustakaan ini ya bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar Sumber nanti belajar, ya. betul. Sri ya, iya. Jadi memanfaatkan sumber belajar yang lebih beragam. Ya. Kemudian ukuran keberhasilannya, Anak-anak yang antusias, ya aktif. aktif itu sebagai ukurannya ya. Iya. Jadi karena biasanya kalau anak-anak punya apa namanya, dikasih memilih mencari sumber belajar yang sesuai dengan apa yang dia minati, itu memang biasanya anak-anak akan lebih senang dan lebih antusias. Lebih antusias dia. Ya, iya. Kalau dia dikasih kesempatan, pasti. Iya, itu. Misalkan Ibu Sri suruh dia coba cari di perpustakaan, ada nggak langsung. ya, ada nggak yang masuk dengan materi ini, gitu. Iya. Pasti senang anak-anak ya. Iya, betul. Oke, yang mendukung kira-kira Sarana prasarananya Ya. dan kemampuan guru menggunakan alat-alat Iya. tersebut tentunya. Iya, kemampuan guru dalam penggunaan media teknologi sarana prasarana. Iya. Ya. Waktunya Masih pembelajaran yang akan datang. Oke Bu Sri ya. Nah itu kira-kira ya Bu Sri ya, Ya, rencana kira-kira pengembangannya ya. Dan Jadi berikutnya. ya berarti sudah ditentukan. Jadi apa yang akan Bu Sri lakukan nanti untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya biar lebih baik dari kemarin. Ya, sudah Itu berlalu. pastinya ya. Iya. Ya Bu Sri ya. Terima kasih Bu Sri ya. Nah, saya mau nanyain kembali nih. Gimana nih perasaannya setelah ngobrol-ngobrol nih sama saya? Makin senang dong, kan saya jadinya tahu apa Iya. yang harus saya kembangkan lagi untuk pembelajaran berikutnya. Sering-seringnya tuh membuat hati itu senang. Senang ya? Iya, Iya. senang Bu Arista. Karena kita akan melakukan hal yang lebih baik pada Oke. siswa kita. Iya. Pemahaman dari siswa kita juga akan lebih bagus. Iya, itu tujuan kita ya. Jadi Iya. harapan kita bersama gitu ya, Ya, Bu Sri ya. betul. Ya, jadi semoga percakapan kita ini memang memberikan manfaat. Hasil diskusi kita ini bisa melahirkan sebuah pemikiran yang bisa nantinya bisa diwujudkan untuk keberpihakan kita pada Kepada anak. anak. Gitu lah ya. Iya. Oke, gitu kira-kira ya Bu Sri ya. Iya, Eh, Bu Arista. Terima kasih banyak nih atas waktunya ya Bu Sri ya. Sama-sama. Mohon maaf nih kalau saya menyita Nggak waktunya apa-apa, banyak. saya senang. Iya. Saya juga bisa belajar jadinya. Oke. Ya jadi walaupun tiga tahap yang tadi saya sampaikan sudah akhirnya kita lalui kan gitu ya Bu Sri ya. Tapi nanti saya ingin apa yang kebiasaan. Nah, jadi kebiasaan kita ini bisa berlanjut seterusnya gitu ya. Kita sebagai guru tuh memang alangkah baiknya sebelum pembelajaran kita memang harus mulai dari tahap persiapan, kemudian pelaksanaan yang kalau perencanaannya bagus kan kita berharap pelaksanaannya Juga bagus. kan gitu ya Tapi Bu Sri ya. kadang-kadang Ya walaupun memang itu tidak bisa kita hindari ya, Iya, itu betul sekali. apa namanya itu kejadian di lapangan itu memang kadang-kadang tidak bisa kita prediksi ya, jadi tidak bisa kita hindari, pasti ada saja yang tidak bisa terlaksana kan itu, tapi itu pastinya kalau ada persiapan akan lebih optimal Lebih daripada optimal. tidak ada persiapan sama sekali. Betul. Kan gitu Bu Sri ya. Nah kemudian setelah pembelajaran itu juga saya harapkan kita tetap melanjutkan refleksi, karena refleksi itu sangat penting Bu Sri ya. Jadi kita bisa melihat di mana kelemahan, di mana kelebihan. Jadi biar bisa nanti kita buat rencana pengembangan selanjutnya seperti yang sudah Bu Sri Ya. laksanakan ya. Semoga tidak berakhir di sini ya Bu Sri ya. Iya. Semoga bisa berlanjut seterusnya tahapan-tahapan dari pembelajaran kita ini ya. Terima Ya. kasih Bu Sri ya Terima sekali kasih, Bu lagi Arista. ya. Semoga semuanya bisa mendapatkan manfaat yang baik. Iya. Terima kasih. Ya, selamat pagi Bu Sri. Selamat pagi Bu Arista.